Di dalam persidangan itu ada pengakuan dari saudara Baim bahwa dia mencium perempuan lain di dalam perkawinan. Dalam konteks hukum perdata, pengakuan itu adalah pembuktian yang sempurna. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Pada hari ini kami berempat ya. Kami berempat, maksudnya bersama dengan Mbak Pola, di mana kuasa hukum di sini ada saya, Mbak Siti Aminah, dan kemudian juga Mas Ainul. Nah, pada hari ini kami kesini untuk memastikan bagaimana hak-hak perempuan itu bisa terjamin. Nah, karena kami melihat bahwa banyak hal yang sebenarnya sudah paling tidak ya ada dugaan diskriminasi terhadap perempuan, dan kemudian juga ada persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang perlu diungkapkan terkait dengan pendekatan seorang perempuan seperti itu. Jadi di situ ada dugaan diskriminasi dan dugaan dari kekerasan terhadap perempuan. Itu kira-kira dari saya, dan nanti mungkin Mbak Ami atau Siti Aminah bisa menjelaskan lebih detail terkait dengan apa saja yang telah kita diskusikan di dalam dan apa saja nanti yang akan sikap dari Komnas HAM ke depan, dan bagaimana juga teman-teman bisa menghubungi dari komisioner terkait dengan permasalahan ini. Itu kira-kira dari saya. Mungkin setelah itu Mbak Ami silakan menjelaskan. Ibu Paula dan kami diterima oleh 3 orang komisioner, yaitu Ibu Sundari, Kang Irwan, dan Bapak Daden Sukendar. Kami menyampaikan 2 laporan. 1 laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh suami atau saat ini oleh saudara Baim. Kemudian pengaduan terkait pernyataan pejabat publik yang diskriminatif. Komnas Perempuan yang diwakili oleh ketiga komisioner telah menerima pengaduan kekerasan berbasis gender dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi yang dialami oleh Ibu Paula sebagai istri. Dalam hal ini kami juga sudah menyampaikan bukti berupa CCTV dan keterangan dari ahli digital forensik yang menilai rekaman CCTV yang memperlihatkan kekerasan fisik yang dialami oleh Ibu Paula. Kemudian juga kami menyampaikan bahwa untuk bentuk kekerasan ekonomi dalam hasanah hak asasi perempuan itu dapat dikategorikan sebagai bentuk kontrol ekonomi dan eksploitasi ekonomi. Terakhir memang kami menyampaikan pengaduan terkait dengan pernyataan juru bicara dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Mengapa? Karena Jakarta Selatan. Karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Nah, di dalam salah satu mandatnya itu negara, termasuk pejabat negara, diminta untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan diskriminasi melalui pernyataan-pernyataan yang sifatnya stereotip gender. Kami menyampaikan juga bahwa sebagai juru bicara Bapak Suryana ya, itu sudah tidak sesuai dengan prinsip karakter dari juru bicara yang harus objektif dan jujur. Objektif di sini adalah pertama tidak memasukkan opini personal. Objektif itu adalah menyampaikan apa yang ada. Tapi di dalam pernyataan itu yang disampaikan, khususnya misalnya pernyataan terbukti adanya pihak ketiga yang di dalam putusan pengadilan itu tidak ada kata-kata itu berarti kan itu opini personal. Padahal juru bicara itu harus objektif dan tidak memasukkan opini personal dia sebagai laki-laki atau sebagai orang lain.
mungkin selain konteks yang tidak objektif, karena yang mendampingi selama persidangan perceraian itu Kang Ainul, mungkin Kang Ainul bisa tambahkan apa saja yang tidak patut dilakukan oleh pejabat publik di dalam kasus ini. Oke. Jadi tadi di akhir komisioner menyampaikan dari pengaduan yang disampaikan Ibu Paula, para komisioner akan mendiskusikan dan sejauh mana Komnas Perempuan menjalankan perannya di dalam kasus ini. Tapi kalau tadi ditanya adalah Komnas Perempuan selalu mendukung upaya setiap perempuan untuk mendapatkan keadilan, mendapatkan hak-haknya. Gitu sih. Jadi tadi misalkan komisioner Dadeng Sukendar yang juga dia adalah ulama, beliau menyampaikan Ibu Paula tidak sendiri, gitu ya, membesarkan hati Ibu Paula. Jadi kedatangan ke sini tidak hanya misalnya untuk melaporkan, tapi juga kami ingin mendapatkan penguatan untuk Ibu Paula, bahwa Ibu Paula tidak sendiri di dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Di dalam persidangan itu ada pengakuan dari saudara Baim bahwa dia mencium perempuan lain di dalam perkawinan. Dalam konteks hukum perdata, pengakuan itu adalah pembuktian yang sempurna. Tapi kan juru bicara itu tidak menyampaikan hal itu, tapi lebih menyasar kepada apa yang diprasangkakan kepada Ibu Paula. Jadi dalam konteks itulah kami meminta Komnas Perempuan untuk memberikan rekomendasi agar sebagai pejabat publik atas nama negara ia adil dan tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Jadi dalam konteks ini tadi kami mendiskusikan bahwa Ibu Paula menjadi korban kekerasan berbasis gender di ranah personal oleh suami dan kekerasan berbasis gender oleh negara. Dalam hal ini melalui pernyataan pejabat publik. Itu dan Komnas Perempuan tadi menyambut dengan baik dan mendukung keberanian dari Ibu Paula, juga mensupport agar Ibu Paula mendapatkan hak atas keadilan dan pemulihan, dan kasus Ibu Paula ini akan menjadi entry gitu ya, atau menjadi pintu pembuka agar perempuan-perempuan yang mengalami berbagai bentuk kekerasan itu juga mengklaim keadilan dan mendapatkan pemulihannya. Itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami masih berkonsentrasi pada pengaduan ke Komisi Yudisial, ke Badan Pengawas, dan menyiapkan memori banding. Terkait pilihan misalnya kenapa tidak diadukan ke kepolisian dan seterusnya, izinkan ini kami diskusikan terlebih dahulu. Dan sekali lagi seperti tadi disampaikan oleh Bang Alfon, Ibu Paula memiliki kepentingan agar tumbuh kembang anak itu tidak terganggu, termasuk dari dampak-dampak pemberitaan. Nah, kami ke sini tentunya juga kami mengharapkan dukungan dari Komnas Perempuan terkait kasus ini, karena bagaimanapun kasus ini sangat kental dengan kekerasan berbasis gender. KDRT-nya kapan sih Bu, kalau boleh tahu untuk menyebutnya tahun berapa? Ini masih dalam pernikahan gitu ya? Iya, KDRT masih dalam pernikahan. Iya, maksudnya itu terjadi periode Cukup ya, mungkin nanti bisa ditanyain kepada bisa berhubungan dengan komisioner di Komnas untuk bisa gimana tadi diinfo. Oh ya, ya teman-teman silakan saja berkomunikasi dengan bagian media di Komnas Perempuan, nanti untuk ininya akan didistribusikan ke komisioner atau yang menerima pengaduan.